Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Setelah pada video sebelumnya, Sobat Accurate sudah mencoba mencatat alur pembelian sederhana dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Sekarang Sobat Accurate akan mencoba menginput alur pembelian yang lebih kompleks dari sebelumnya. Sobat Accurate akan mencoba alur pembelian yang dimulai dari permintaan atau purchase requisition, kemudian purchase order, receive item atau penerimaan barang, kemudian purchase invoice atau faktur pembelian, kemudian purchase payment atau pembayaran pembelian. Perlu diketahui bahwa alur pembelian yang akan kita bahas hari ini umumnya digunakan pada perusahaan yang proses bisnisnya sudah lebih kompleks dan memiliki bagian atau personil di setiap proses tersebut. Misalkan, purchase requisition atau permintaan barang akan diinput oleh bagian gudang, kemudian pesanan oleh admin purchase, lalu penerimaan barang oleh bagian gudang, faktur pembelian oleh bagian hutang, dan pembayaran oleh bagian finance. Kita mulai dari permintaan pembelian. Proses ini umumnya terjadi ketika bagian gudang mengecek barang-barang yang sudah mencapai batas minimum quantity untuk kemudian diorder ulang. Bagian gudang dapat mencatat permintaan barang dari menu pembelian, kemudian ke purchase requisition atau permintaan barang. Masukkan informasi request number atau nomor permintaan, kemudian request date atau tanggal permintaan. Lalu pada bagian item, masukkan nama barang yang akan dilakukan permintaan barang atau purchase requisition. Kita masukkan misalkan yaitu item TV Samsung 20 inch. Masukkan pada bagian quantity misalkan 5 unit. Kemudian save and close. Sampai di sini Sobat Accurate sudah menginput atau mencatat transaksi purchase requisition atau permintaan pembelian. Selanjutnya, saat bagian pembelian sudah mendapat persetujuan untuk memesan barang yang di-request oleh bagian gudang, bagian pembelian dapat membuat purchase order atau pesanan pembelian. Cara mencatatnya dari menu purchase, kemudian ke purchase order atau pesanan pembelian. Masukkan nama pemasok, misalkan yaitu pemasok umum, kemudian lengkapi informasi PO number, PO date, expected date, FOB, dan informasi CVA jika dibutuhkan. Selanjutnya, klik tombol requisition, lalu ambil nomor requisition yang akan dibuatkan purchase order. Kemudian klik OK. Akan muncul informasi barang yang sebelumnya sudah dibuatkan purchase requisition, yaitu item TV Samsung 20 in sebanyak 5 unit. Sobat Accurate lengkapi pada bagian unit price, misalkan yaitu 1.500.000. Selanjutnya, apabila Sobat Accurate ingin mencetak transaksi pesanan pembelian yang dibuat, Sobat Accurate dapat mengklik tombol preview, kemudian pilih printer atau cetak. Selanjutnya, jika Sobat Accurate ingin langsung menyimpan transaksi tersebut, silakan Sobat Accurate klik tombol Save and Close. Perlu diketahui bahwa saat membuat permintaan dan pesanan, Accurate belum mencatat terjadinya jurnal dan pemotongan stok di dalam sistem. Selanjutnya, informasi pesanan pembelian ini dibuatkan penerimaan barang atau receive item oleh bagian gudang saat barangnya sudah diterima dari pemasok atau vendor. Caranya, dari menu purchase, kemudian pilih receive item atau penerimaan barang. Masukkan nama pemasok, yaitu pemasok umum, kemudian isi pada bagian receive number dengan nomor penerimaan barang. Misalkan 01. Kemudian receive date isi dengan tanggal penerimaan barang. Kemudian klik tombol select PO, lalu ambil nomor purchase order yang sudah dibuat. Kemudian klik OK. Akan muncul informasi nama barang yaitu TV Samsung 20 inch
yang sudah dibuatkan di purchase order sebanyak 5 unit. Jika informasi barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan yang sudah dibuat, selanjutnya Sobat Accurate dapat mengklik tombol Save and Close. Jika ada muncul error yaitu Difference Unbilled Account Not Filled Yet, Sobat Accurate tidak perlu bingung. Cara untuk mengatasi hal ini cukup dengan klik OK. Kemudian Sobat Accurate masuk ke menu Setup, lalu ke Preferences, kemudian pilih Purchase, lalu pada bagian Default Difference Unbilled Account, isi dengan akun yang akan menampung Difference Unbilled Good Account tersebut. Misalkan bisa dimasukkan ke akun beban lain-lain atau COGS. Selanjutnya, klik OK. Setelah itu, Sobat Accurate dapat menyimpan kembali transaksi penerimaan barang atau receive itemnya. Sebagai informasi, pada saat dibuat receive item atau penerimaan barang, Accurate sudah mencatat terjadinya jurnal dan penambahan stok. Sobat Accurate dapat melihat jurnalnya dengan cara membuka receive itemnya kembali, kemudian klik back, lalu klik tombol show journal. Jurnal yang terbentuk adalah persediaan barang dagang pada hutang pembelian belum ditagih sebesar 7.500.000. Untuk nilai 7.500.000 didapatkan dari nilai purchase order yang sudah dibuat, yaitu nilainya adalah 5 dikali dengan 1.500.000 sehingga totalnya yaitu 7.500.000. Kemudian untuk akun persediaan barang dagang, mengapa bisa lari ke akun persediaan barang dagang? Karena jika kita lihat dari menu list ke item, lalu kita buka nama barang yaitu TV Samsung, pada bagian GL account untuk akun inventory accountnya disetting ke persediaan barang dagang. Kemudian untuk hutang pembelian belum ditagih, ini juga mengacu pada akun unbilled goods account yang sudah dibuat di master barang, yaitu hutang pembelian belum ditagih. Kemudian kita dapat melihat informasi penambahan barang atau stok yang bertambah dari list item, kemudian klik kanan, pilih item history. Di sini Sobat Accurate bisa perhatikan, yaitu saldo awalnya yaitu 0, kemudian ada transaksi pada tanggal 29 September yaitu receive item from pemasok umum sebanyak 5 unit, sehingga saldo akhirnya adalah sebanyak 5 unit. Kemudian selanjutnya, setelah barang selesai diterima, bagian hutang akan mencatat tagihan atau faktur pembelian setelah menerima dokumen faktur pembelian dari pemasok atau vendor. Cara mencatat faktur pembeliannya dari menu purchase atau pembelian, kemudian ke purchase invoice. Masukkan nama vendor, yaitu pemasok umum, kemudian isi invoice number dengan nomor faktur dari pemasok. Sebagai contoh, misalkan kita isi 01. Lengkapi informasi tanggal dan informasi yang lainnya, kemudian klik pada bagian select PO, yaitu kita klik pada tombol segitiga yang ada di sampingnya, lalu pilih select RI atau pilih penerimaan. Kemudian centang pada bagian nomor penerimaan yang akan dibuatkan faktur pembelian. Kemudian klik OK. Akan muncul pada baris barang yaitu informasi nama barang yang akan dibuatkan faktur pembelian, yaitu item TV Samsung 20 in sebanyak 5 unit dengan harga yaitu 1.500.000 per unitnya. Selanjutnya Sobat Accurate klik Save and Close. Sebagai informasi bahwa di faktur pembelian tidak lagi terjadi penambahan stok seperti pada video tutorial pembelian dengan alur sederhana. Mengapa demikian? Karena penambahan stok sudah terjadi pada saat receive item atau penerimaan barang. Jurnal yang terjadi pun sedikit berbeda jika kita perhatikan purchase invoice-nya. Di sini jika kita klik tombol show journal, terlihat jurnalnya yaitu hutang pembelian belum ditagih pada account payable IDR. Jurnal hutang pembelian belum ditagih
terbentuk karena kita sudah membuat receive item atau penerimaan barang sebelumnya. Berbeda dengan transaksi di pembelian dengan alur sederhana, di mana untuk bagian debit yaitu berisi akun persediaan barang. Sedangkan untuk akun payable IDR atau akun hutang, di sini sama antara pembelian dengan alur yang kompleks dan sederhana. Akun payable IDR ini terbentuk karena pada saat kita setting di bagian setup, preference, kemudian ke currency default account. Di sana untuk akun payable sudah di-set ke akun payable IDR. Sehingga jurnal untuk akun hutangnya masuk ke akun payable IDR. Setelah faktur pembelian dibuat dan bagian finance akan melakukan pembayaran, maka bagian finance dapat mencatat pembayaran tersebut dari menu purchase, kemudian ke purchase payment. Pilih informasi pemasok atau vendor, yaitu pemasok umum, kemudian lengkapi informasi form number, kemudian payment date, dan juga pada bagian bank, isi dengan akun yang akan mengeluarkan uang, misalkan bank atau kas kecil. Sebagai contoh, kita ambil misalkan yaitu akun bank. Kemudian, kita centang paid pada baris faktur yang akan dibayar. Perlu diketahui, Accurate dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagian ataupun keseluruhan. Jika Sobat Accurate ingin mencatat pembayaran yang dilakukan secara parsial atau sebagian, maka setelah Sobat Accurate mencentang tombol paid, ubah pada bagian payment amount dengan nilai pembayaran yang dilakukan. Misalkan di sini kita ubah menjadi 5 juta karena kita membayar dengan nilai 5 juta. Selanjutnya, kita klik Save and Close. Saat pembayaran pembelian terjadi, maka hutang akan berkurang senilai 5 juta dan kas atau bank juga menjadi berkurang sebesar 5 juta. Kita bisa lihat dari jurnalnya di sini. Pada bagian akun payable IDR berkurang di sisi debit senilai 5 juta. Kemudian akun bank juga berkurang di sisi kredit sebesar 5 juta. Jika Sobat Accurate ingin melihat laporan pendukungnya untuk nilai hutang yang sudah dibayar sebagian, Sobat Accurate bisa melihat dari menu report, kemudian ke index to report, lalu pilih akun payable and vendor. Sobat Accurate bisa membuka laporan outstanding payable, kemudian klik OK. Kita bisa lihat di sana untuk nilai invoice amount yaitu 7.500.000. Kemudian karena sudah ada pembayaran senilai 5 juta, maka sisanya tinggal 2.500.000. Jika di kemudian hari ada pembayaran kembali, maka Sobat Accurate tinggal membuatkan purchase payment-nya lagi. Caranya sama, dari menu purchase, kemudian purchase payment, lalu pilih pemasok umum, kemudian centang paid pada baris faktur yang akan dilunasi. Di sini terlihat payment amount-nya hanya tinggal sisanya yaitu 2.500.000. Selanjutnya Sobat Accurate tinggal klik Save and Close. Itulah alur pembelian lengkap di Accurate 5 tanpa ada uang muka pembelian atau advance purchase. Pada video selanjutnya, kita akan bahas mengenai alur pembelian lengkap di Accurate 5 dengan uang muka pembelian. Sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa selalu support channel Mastering Accurate dengan cara like, comment, share, dan subscribe video-video yang ada pada channel ini. Supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!